Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas ya. Masih live streaming kita ya. Saya akan membahas soal, ini berita menarik ya. Ada berita menarik dari CNN. Siasat Jokowi bendung hasrat DPR demi Pilkada serentak 2024 ya. Kita bacakan ya, sebagaimana dilansir oleh CNN Indonesia. Jakarta, CNN Indonesia. 15 orang mantan juru bicara tim kampanye nasional pemenangan Pilpres Jokowi Ma'ruf Amin hadir memenuhi undangan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Kamis kemarin 28 Januari. Disuguhi panganan bakso dan pempek. Oh, pempek makanan dari saya ya. Jokowi sengaja mengundang mereka untuk bersilaturahmi dan berdiskusi banyak hal selama kurang lebih 2 jam. Dalam pertemuan, Jokowi disebut-sebut menolak pilkada digelar pada 2022 dan 2023 seperti tertuang dalam draft revisi Undang-Undang Pemilu usulan DPR. Jokowi lebih ingin agenda pilkada serentak 2024 dipertahankan seperti diatur Undang-Undang Pemilu dan Pilkada yang masih berlaku saat ini. Salah satu yang hadir yakni politikus Partai Golkar Aceh Hasan Sazili. Dia membeberkan topik Jokowi di istana. Pak Presiden bicara banyak hal soal mekanisme pelaksanaan vaksinasi nasional, soal pentingnya LPI, Lembaga Pengelola Investasi, dan beliau juga bicara soal revisi Undang-Undang Pemilu dan revisi Undang-Undang Pilkada, kata Aceh saat dihubungi cnnindonesia.com. Menurut salah satu peserta rapat yang hadir namun enggan disebut namanya, Jokowi secara terang-terangan menyampaikan penolakannya terhadap revisi Undang-Undang Pemilu yang diusulkan DPR. Presiden juga tegas menolak pilkada diklat pada 2022 dan 2023 seperti tertuang dalam draft revisi Undang-Undang Pemilu. Jokowi ingin pemilu serentak tetap dilakukan pada 2024, sekaligus seperti tertuang dalam Undang-Undang Pemilu dan Pilkada yang masih berlaku saat ini. Diketahui Undang-Undang Pemilu dan Pilkada yang berlaku saat ini menghendaki pilkada digelar serentak di seluruh provinsi, kabupaten dan kota bersamaan dengan pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, DPD dan Pilpres. Menurut sumber cnnindonesia.com itu, Jokowi merasa Undang-Undang Pemilu belum diterapkan sepenuhnya, pula baru disahkan 2017 lalu sehingga menganggap tidak perlu mengubah Undang-Undang Pemilu setiap 5 tahun. Wah, luar biasa ya. Presiden juga beralasan pandemi COVID-19 belum usai. Pemerintah ingin lebih fokus pada pemulihan ekonomi ketimbang mengurusi pilkada. Alasan lain, Presiden Jokowi khawatir ada pilkada daerah tertentu yang sifatnya sangat sensitif dan berpotensi membuat situasi menjadi tidak stabil hingga mengganggu upaya pemerintah menanggulangi pandemi dan pemulihan ekonomi. Salah satu pilkada yang sensitif itu yakni Pilkada DKI Jakarta. Dalam draft revisi Undang-Undang Pemilu usulan DPR, Pilkada DKI Jakarta direncanakan diklat pada 2022. Politisi P3 Arsul Sani yang hadir dalam rapat menjelaskan, Presiden meminta agar seluruh partai politik mengkaji berbagai aspek jika pilkada ingin digelar 2022 dan 2023. Karena di tengah pandemi COVID-19 seperti ini dan situasi ekonomi yang masih jauh dari pulih, jika ada hajatan-hajatan politik yang berpotensi menimbulkan ketegangan antar elemen masyarakat seperti halnya pilkada di daerah tertentu, maka ini akan mengganggu upaya pemulihan baik di sektor ekonomi maupun kesehatan, ujar Arsul Sani saat dikonfirmasi cnnindonesia.com. Setelah mendengar penjelasan Presiden, hanya perwakilan Partai Golkar yang menyampaikan argumentasi berbeda. Menurut sumber cnnindonesia.com yang hadir dalam rapat, politikus Partai Golkar Rizal Malarangeng menyampaikan bahwa sikap di internal Golkar terbelah ya.
Rizal ini masih pengurus atau hanya anggota biasa ya? Karena kalau pengurus tidak boleh karena dia sudah menjadi komisaris di Telkom ya. Sebagian menginginkan revisi Undang-Undang Pemilu tetap dilakukan agar pilkada digelar pada 2022 dan 2023. Namun ada sebagian kader Golkar juga setuju pemilu serentak tetap dilakukan 2024. Di depan forum rapat, Rizal Malarangeng yang akrab disapa Celi menyampaikan, jika normalisasi pilkada tidak dilakukan, maka 120 kader Golkar yang baru memenangkan pilkada serentak 2002 silam hanya akan menjabat 3,5 tahun saja. Di akhir argumentasinya, Celi bahkan menyampaikan bahwa ini akan menjadi pengorbanan terbesar kader beringin kepada Presiden. CNNindonesia.com mencoba mengkonfirmasi kepada Rizal Malarangeng, namun tidak mendapat respons. Perwakilan Golkar yang hadir dalam rapat seperti Aceh Hasan dan Maman Abdurrahman juga menolak berkomentar saat dimintai klarifikasi terkait isi pertemuan. Jokowi lobi ketum partai. Usaha Jokowi meyakinkan partai politik agar menolak revisi Undang-Undang Pemilu dan normalisasi pilkada gencar dilakukan selama 2 pekan terakhir. Sumber CNN Indonesia.com menyebut Jokowi mengundang beberapa ketum partai politik untuk dilobi agar menolak revisi Undang-Undang Pemilu dan normalisasi pilkada. Setelah itu banyak politisi Senayan dari beragam partai ramai-ramai menyampaikan sikap atas revisi Undang-Undang Pemilu dan normalisasi pilkada. Ada yang setuju, ada yang menolak. Sekretaris fraksi P3 Ahmad Baidowi enggan menjawab lugas saat ditanya perihal adanya perintah istana agar fraksi partai koalisi pendukung pemerintah mengikuti kemauan Presiden menolak revisi Undang-Undang Pemilu. Namanya fraksi kan kepanjangan tangan DPP, apapun keputusan DPP tentu kita akan jalankan. Perintah DPP dan Ketua Umum bahwa fraksi P3 tidak perlu mendukung revisi Undang-Undang Pemilu. Tapi sekali lagi semua bisa berubah tergantung keputusan DPP nantinya, ujar Ahmad Baidowi kepada CNNindonesia.com. Di antara partai koalisi pendukung Jokowi, hanya Partai Golkar dan Nasdem tetap bertahan mendorong revisi Undang-Undang Pemilu dan normalisasi pilkada. Sejauh ini CNNindonesia.com sudah menghubungi Seskap Pramono Anung untuk mengkonfirmasi isi pertemuan Jokowi dengan para ketum parpol dan mantan jubir TKN, namun Pramono Anung enggan menjawab. Sekretaris fraksi Nasdem yang juga wakil ketua Komisi 2 DPR RI Saan Mustafa menegaskan partainya tetap mendorong revisi Undang-Undang Pemilu dan normalisasi pilkada. Sampai hari ini Nasdem belum dapat informasi kalau Presiden memanggil Ketua Umum untuk tidak melakukan revisi. Sikap Nasdem sampai sekarang tetap mendorong revisi Undang-Undang Pemilu dan normalisasi pilkada. Saya yakin Pak Jokowi tidak terlalu ikut campur dalam revisi undang-undang ini. Toh pengusulnya kan sejak awal DPR. Ketua Komisi 2 DPR yang juga Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan partainya masih menunggu keputusan resmi seluruh partai politik. Golkar berharap seluruh fraksi partai di DPR mencapai kesepakatan bulat terhadap revisi Undang-Undang Pemilu dan normalisasi pilkada. Undang-undang pemilu ini kan inisiatif DPR, yang namanya inisiatif harus sepakat satu suara. Buat Golkar yang namanya usul inisiatif harus bulat semua fraksi. Dengan adanya perkembangan ini, kami akan menunggu, nanti akan kami bahas lagi di Komisi 2 sambil menunggu kepastian seluruh partai. Bukan hanya melobi partai koalisi pendukungnya, Presiden Joko Widodo juga melobi partai non-koalisi. Kepada CNNindonesia.com, salah seorang petinggi Partai Amanat Nasional menceritakan bahwa Jokowi mengundang Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ke istana Rabu 20 Januari. Ya, PAN partai luar istana yang paling gampang dilobi pemerintah ya. Jokowi mengatakan pemerintah menyambut terbuka jika PAN bergabung ke dalam gerbong koalisi pendukung Jokowi Ma'ruf. Jokowi juga kembali menyampaikan sikapnya soal menolak revisi Undang-Undang Pemilu dan normalisasi pilkada. 5 hari setelah pertemuan Zulhas dan Jokowi, fraksi PAN di DPR RI menggelar diskusi webinar dengan topik yang sama. Di situ Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan secara terbuka menolak revisi Undang-Undang Pemilu dan normalisasi pilkada. Wakil Ketua MPR ini beralasan Undang-Undang Pemilu yang sekarang masih bisa dipakai untuk 4 kali pemilu berikutnya. CNNindonesia.com mencoba menghubungi Zulkifli Hasan untuk meminta konfirmasi namun tidak direspons. Sementara Sekjen PAN Edi Suparno enggan menjawab saat dikonfirmasi soal pertemuan Zulkifli Hasan dan Presiden Jokowi, begitu pula Seskap Pramono Anung. Yang penting sudah dihubungi ya, perkara tidak membalas soal lain.
RUU Pemilu dinilai bikin parpol rentan kendalikan presiden. Ya, sahabat RH sekalian, itu tadi ya siasat Jokowi bendung hasrat DPR demi pilkada serentak 2024. Ada juga berita ya yang terkait dengan PDIP mengatakan bahwa menolak pemilu atau pilkada 2022 itu bukan dimaksudkan untuk menghadang Anies Baswedan. Itu ada juga ya disampaikan oleh PDIP. Tapi saya gara-gara ini dikatain bodoh oleh netizen ya ketika saya mengatakan bahwa ditolaknya digelar 2022 itu karena Anies Baswedan ya, karena katanya sudah tercantum di dalam tahun 2016 dan waktu itu Anies belum jadi gubernur. Dasar bodoh. Iya betul, tetapi kan kita tahu konteks politik terakhirnya ada usulan revisi dan terbukti kan apa yang saya sampaikan bahwa normalisasi pilkada itu ditolak oleh Presiden Jokowi kalau kita baca berita ini, dan juga bahkan Jokowi secara aktif menggalang dukungan partai-partai politik agar menolak revisi undang-undang pemilu dan normalisasi pilkada. Jadi kalau kita lihat sobat era sekalian ya, misalnya ini ya, tolak pilkada 2022, PDIP tegaskan tak ada niat hambat Anies Baswedan. Nah, ini ada juga tulisan seperti ini ya. Justru dengan mengemukakan ini kan berarti kan memang nuansa itu ada. Jadi membacanya harus dibalik ya. Coba kita bacakan ya. Misalnya ini panjang nggak beritanya ya, lumayan panjang sedikit. Coba ya kita bacakan. Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat mengatakan partainya menolak pelaksanaan pilkada 2022 dan 2023 yang tercantum di dalam draft revisi Undang-Undang Pemilu. Jarod menegaskan sikap partai tersebut tidak ada kaitannya dengan upaya untuk menghambat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan kepala daerah lainnya. Untuk diketahui di dalam draft RUU Pemilu dimuat ketentuan bahwa pilkada digelar 2022 dan 2023. Salah satu pilkada yang akan digelar di 2022 adalah Pilgub DKI Jakarta. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 disebutkan pilkada serentak ditetapkan pada November 2024, sehingga jabatan kepala daerah yang berakhir pada 2022 akan diisi pejabat sementara termasuk Anies Baswedan. Jelas tidak benar menghambat panggung politik Anies Baswedan, tidak terkait dengan Pak Anies Baswedan juga gubernur-gubernur yang lain seperti Jabar, Jatim, Jateng, dan seterusnya. Undang-undangnya juga diputuskan di tahun 2016 atau sebelum Pilgub DKI, kata Jarod saat dihubungi Jumat 29 Januari 2021. Jarod mengatakan sebaiknya pelaksanaan pilkada tetap dilangsungkan pada 2024 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sebab hal ini salah satu bentuk konsolidasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Selain itu, ia mengatakan saat ini Indonesia masih menghadapi pandemi COVID-19 yang tidak dapat diprediksi kapan bisa diatasi. Oleh karenanya menurut Jarod sebaiknya energi pemerintah digunakan memperkuat penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Di samping kita juga harus mengevaluasi pelaksanaan pilkada serentak 2020 yang dilaksanakan di masa pandemi, ujarnya. Sebelumnya pengajar komunikasi politik Universitas Paramadina Hendry Satrio mengatakan gelaran pilkada serentak 2020 bisa membuat calon presiden potensial dari kepala daerah kehilangan momentum. Sebab pilkada serentak di tahun tersebut akan berbarengan dengan pemilihan presiden. Sementara sejumlah nama yang belakangan masuk bursa calon presiden seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyelesaikan masa jabatannya pada tahun 2022 dan 2023. Anggap Anies 2022 selesai lalu baru dilaksanakan pilkada serentak 2024, itu momentumnya akan susah lagi didapat. Kalau momentum susah didapat, maka karir politik akan sulit dikejarnya, kata Henry saat dihubungi Jumat 29 Januari 2021. Wah, ini tanggal 29 Januari ya. 29 Januari kakak saya meninggal dunia pada tahun 2013. Lupa saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahannya dan menempatkannya di tempat yang layak ya, sobat era sekalian.
Ia mengatakan dalam politik kekuasaan atau kemenangan merupakan tujuan akhir. Menurut Henry, pro dan kontra antar partai soal revisi Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 bisa juga dilihat sebagai bagian dari upaya meraih atau mempertahankan kekuasaan itu. Salah satu agenda revisi Undang-Undang Pemilu adalah mengubah jadwal pilkada serentak 2024 menjadi 2022 dan 2023. Maka akan ada perubahan pada Undang-Undang Pilkada. Dalam politik kekuasaan atau kemenangan adalah tujuan akhir, maka ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan kekuasaan dari petahana, ucap Henry. Henry sendiri berpendapat lebih baik jadwal pilkada serentak dikembalikan menjadi 2022 dan 2023. Hal ini tercermin dari gelaran pemilu serentak 2019 yang menyebabkan banyak petugas kelelahan hingga meninggal dunia. Ya, jadi saudara sekalian, kalau saya mengatakan pasti ada kaitannya dengan Anies Baswedan dan DKI, ya tidak bisa dimungkiri, ya kan? Karena pernyataan itu datang sendiri dari PDIP, ya. Jadi sebenarnya mudah sekali bahwa memang benar, ya, itu sudah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 soal jadwal pilkada serentak nasional, ya. Tetapi saya melihat pilkada serentak ini kok not necessary, ya, nggak terlalu penting. Sebenarnya masyarakat sipil itu bukan menginginkan desain seperti itu. Jadi masyarakat sipil menginginkan serentak lokal dan nasional, ya, bukan serentak seperti ini. Jadi pengertian lokal dan nasional itu adalah untuk pemilihan lokal, yaitu pemilihan kepala daerah, pemilihan kepala daerah itu gubernur, bupati, dan wali kota, lalu pemilihan anggota DPRD provinsi, kabupaten, kota serentak di tahun yang sama. Lalu di tahun yang berbeda, ya misalnya kelang 2,5 tahun, itu diadakan pemilihan nasional khusus memilih presiden, wakil presiden, kemudian anggota DPR dan anggota DPD. Jadi itu sebenarnya. Tapi rupanya pemerintah menangkapnya serentak itu adalah serentak semuanya dan di tahun yang sama. Padahal menurut saya not necessary untuk menyerentakkan antara pemilihan lokal dan pemilihan nasional. Justru kalau kita mempertimbangkan karir politik, itu harus dipisahkan, harus dibedakan, ya. Agar kemudian nanti ada career path. Jadi pemimpin-pemimpin lokal itu bisa naik kelas ke level nasional seandainya dia sukses di lokal dalam jangka waktu 2,5 tahun. Jadi sobat era sekalian, kalau saya mengusulkan sebenarnya yang harus serentak itu adalah pilkada di satu provinsi. Jadi gubernur, bupati, wali kota di satu provinsi itu harus serentak. Kalau mau diserentakkan dengan pemilihan anggota DPR dan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota juga bagus. Nah, jadi bisa saja yang namanya pemilu lokal serentak itu tidak diadakan di hari yang sama, tapi di tahun yang sama misalnya. Di tahun yang sama, sementara pemilu nasional itu di tahun yang sama dan di hari yang sama. Jadi sebenarnya saya lebih mengusulkan itu, dan masyarakat sipil sebenarnya lebih mengusulkan itu. Jadi pembedaan antara pemilu lokal dan pemilu nasional. Tapi rupanya beda pula yang ditangkap oleh elit-elit politik, ya. Bahkan sekarang ini ada juga upaya untuk mengembalikan lagi jadwalnya, ya 2022 dan 2023 tetap digelar. Karena kalau 2024 yang digelar, jabatan yang terpilih di 2020 dan bahkan barangkali baru dilantik di 2021 itu hanya akan mengalami masa jabatan 3 tahun atau 3,5 tahun. Nah, ini tentu merugikan, ya sobat era sekalian. Jadi bagi saya not necessary sesungguhnya kita menggelar pilkada serentak di 2024 karena konsepnya bukanlah seperti itu yang diinginkan oleh pegiat pemilu sesungguhnya. Itu satu sisi, ya, satu sisi. Satu soal. Soal berikutnya terkait dengan ada satu konfirmasi. Saya kemarin secara spekulatif mengatakan
kita lihat sikap Presiden Jokowi. Kalau Presiden Jokowi mendukung isu Pilkada 2022 dan 2023 lagi, maka saya membayangkan ada keinginan dari Presiden Jokowi untuk mendorong putranya Gibran untuk maju di Pilkada Jawa Tengah atau pemilihan gubernur Jawa Tengah. Kenapa begitu? Karena kita tahu siapapun yang dicalonkan PDIP, apalagi nanti bisa calon tunggal atau calon yang cuma melawan satu calon dan satu calon tersebut kira-kira calon yang tidak kuat-kuat amat seperti calon di Pilkada Solo, maka ada peluang Gibran akan menjadi gubernur Jawa Tengah pada tahun 2023. Kalau sekarang dilantik 2021 dan 2023, ya memang baru 2 tahun menjabat. Itulah sebabnya yang memungkinkan Presiden Jokowi barangkali mengambil kebijakan, wah tidak perlu mendorong di 2023, nanti akan terlalu kentara, ya, mendorong putranya, sehingga dia lebih cenderung mempertahankan bahwa tidak perlu ada pilkada di 2022 dan 2023. Alasannya juga betul, mungkin ada kegaduhan, tapi tidak bisa dinafikan bahwa itu juga adalah peluang untuk menghadang calon-calon potensial. Nah, mengenai calon potensial ini, kalau kita lihat kepala daerah, ya, itu ada 3 kan calon potensial, yaitu Ganjar Pranowo yang akan berakhir di 2023, kemudian Anies Baswedan 2022, Ridwan Kamil 2023 juga. Hovifah more or less calon yang lumayan juga, tetapi saya tidak melihat dia punya survei yang baik, ya, di dalam survei-survei yang diadakan. Jadi 3 ini. Maka kalau 3 ini menjadi calon presiden potensial, yang paling diuntungkan adalah Ganjar Pranowo. Kenapa begitu? Karena tahun 2022 Anies tidak akan menjadi kepala daerah lagi, sehingga dia menjadi dalam tanda kutip gelandangan politik. Istilah gelandangan politik ini mulai populer. Kemudian juga Ridwan Kamil 2023 akan kehilangan panggung politik juga, lumayan ada jeda waktu 1 tahun dia kehilangan panggung. Walaupun tidak separah Anies Baswedan, dan memang kelihatannya Ridwan Kamil untuk didorong menjadi presiden misalnya, ya kalau saya sih menganggap bahwa Ridwan Kamil belumlah sekuat Anies atau sekuat Ganjar Pranowo, ya, dari segi kematangan pribadi tentunya, karena Ridwan Kamil juga masih muda, ya, kelahiran tahun 71 kalau tidak salah, tetapi ya dia juga calon potensial, tapi paling tidak untuk posisi wakil presiden sesungguhnya. Untuk calon presiden ya kita lihat dulu, tetapi yang paling kuat kan sesungguhnya Ganjar dan Anies kalau kita lihat konstelasi hari ini. Nah, Anies akan 2 tahun menjadi gelandangan politik, Ganjar juga akan berhenti 2023. Tetapi sederhana sekali, kalau Presiden Jokowi menginginkan Ganjar Pranowo menjadi calon presiden, it is so easy, sangat mudah sekali. Caranya adalah ya tinggal reshuffle kabinet. Berikan Ganjar Pranowo jabatan yang memungkinkan dia melakukan mobilitas ke daerah-daerah. Misalnya apa? Jabatan Menteri Dalam Negeri. Di situ ada Tito Karnavian, ya kita tidak tahu, karena kalau tujuannya untuk mengkatrol Ganjar Pranowo, bagi partai pendukung mudah sekali, ya kan? Tinggal dikasihkan jabatan yang memungkinkan dia melakukan mobilisasi ke daerah-daerah, dan itu salah satu jabatan yang memungkinkan itu adalah jabatan sebagai Menteri Dalam Negeri. Jadi sobat era sekalian, kita membaca usulan-usulan ini kan tidak boleh terlalu lugu juga. Pasti ada something behind the scenes-nya. Kenapa Presiden Jokowi tidak menginginkan misalnya normalisasi pilkada dan tidak menginginkan revisi undang-undang pemilu. Dan tidak menginginkannya revisi undang-undang pemilu ini kabar buruk sobat era sekalian. Kenapa kabar buruk? Begini, kabar buruknya begini. Berarti tidak ada keinginan untuk mencabut presidensial threshold atau menjadikan presidensial threshold 0 atau angka yang lebih kecil lagi, sehingga memungkinkan dimunculkannya jagoan-jagoan lain selain dari partai yang sudah punya
slot untuk mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden. Artinya, kalau presidensial threshold tetap dipertahankan dengan tidak mengubah undang-undang pemilu, maka sudah pasti PDIP yang akan diuntungkan. Karena kursi PDIP sudah mencapai 20%, sehingga PDIP tidak pusing lagi untuk bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Dia tinggal mencari mitra koalisi dan tinggal mencari calon yang oke. Slotting sudah didapat. Dan bukan tidak mungkin slotting itu ya akan makin kecil dengan memborong semua partai politik. Walaupun saya melihat kalau ada seperti ini, maka sesungguhnya yang potensial yang akan keluar dari koalisi itu adalah partai PDI Perjuangan, partai Golkar dan partai Nasdem sesungguhnya. Sementara partai Gerindra itu wait and see, berharap skenario yang dikatakan orang selama ini betul-betul terwujud, yaitu pasangan Prabowo Puan Maharani P2. Artinya Ganjar yang dibuang, Prabowo Puan Maharani. Tapi jangan lupa juga bahwa bisa jadi kalau misalnya Ganjar Pranowo ranking 1 surveinya, maka Ganjar yang akan didorong untuk maju, bukannya Prabowo Puan. Nah, ini akan membuat partai Gerindra akan berubah cara pandangnya. Sekarang belum, karena mereka masih berpikir bahwa PDIP akan mengendorse Prabowo Puan. Nah, sementara Golkar dan Nasdem itu sudah mencium mereka mungkin tidak akan mendapatkan kereta apa-apa, ya kan? Mereka tidak mungkin mendapatkan kereta apa-apa, hanya sekedar ya penguat sebagai partai yang mengusung calon dari Gerindra dan PDIP. Karena itulah Nasdem sepertinya mulai melirik alternatif lain. Ada skenario mengatakan bisa jadi Nasdem memunculkan Anies Baswedan misalnya sebagai calon presiden dan menggandeng partai-partai tertentu. Jadi yang namanya politik itu dinamis. Tiba-tiba Nasdem berkoalisi dengan Golkar, berkoalisi dengan PKS, mengusung Anies Erlangga misalnya. Atau Anies Gatot misalnya. Erlangga tiba-tiba dia dalam tanda kutip menculik Golkar menjadi Erlangga Ganjar atau Ganjar Erlangga. Jadi masih dinamis politik itu, sobat era sekalian. Bisa juga Ridwan Kamil masuk di situ, ya. Tetapi kalau saya, biar politik ini terasa fair, baiknya presidensial threshold itu dihilangkan. Agar nanti mereka yang mau maju itu ya bisa memilih mitra koalisi, tidak pragmatis sifatnya, dan kemudian maju secara bersama-sama karena slotting untuk itu tidak terbatas. Saya membayangkan ya semuanya bisa dapat tiket. Prabowo Puan silahkan, ya kan, Ganjar juga silahkan, Erlangga Hartarto silahkan, Anies juga silahkan, Gatot Nurmantio juga silahkan, termasuk juga Ridwan Kamil. Jadi syukur-syukur bisa ada 4 atau 5 pasangan calon yang membuat kita lebih banyak alternatif. Nah, keinginan Jokowi yang untuk tidak mengubah undang-undang pemilu dan tidak mau normalisasi pilkada menunjukkan bahwa Presiden Jokowi menginginkan status quo. Dan ini yang menurut saya kita harus lihat, ya, bahwa hal seperti ini harusnya menjadi pelajaran. 2 pilpres terakhir sudah membelah masyarakat jadi kelompok cebong dan kampret. Dan ini bisa terjadi 2024 mendatang kalau presidensial threshold tetap dipertahankan. Ya, sobat era sekalian, itu saja ya. Ada hampir 2000 sobat era yang bergabung ya. Sudah 29 menit dan saya tidak bisa membacakan satu-satu komentar ya. Tetapi terima kasih atas sobat era yang sudah bergabung. Itu saja analisisnya, komentarnya atas berita ini. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.